didukung oleh Baik, terima kasih para hadirin dan pemirsa sekalian. Kita akan memasuki segmen kelima. Segmen ini akan dibagi sebagai berikut. Ada pertanyaan dari calon presiden yang satu, kemudian akan dijawab oleh calon presiden berikutnya. Pertanyaan dalam waktu 1 menit, jawaban dalam waktu 2 menit, kemudian akan ditanggapi jawaban tersebut selama 2 menit, dan kemudian tanggapan tersebut akan ditanggapi lagi. Saya akan memulai dengan Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya kepada Bapak Joko Widodo. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Saudara Moderator. Saudara Joko Widodo, Bapak sering bicara tentang drone, tentang teknologi tinggi dan sebagainya. Salah satu tentunya kalau kita bicara drone dan sebagainya, masalah satelit menjadi sangat strategik di dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya adalah waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki 2 posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah Indosat itu? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan Joko Widodo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, masalah drone ini adalah kita ingin melompati sebuah alutsista yang konvensional menuju ke alat pertahanan yang berteknologi tinggi. Ini penting sekali karena wilayah kita ada 17.000 pulau yang harus kita awasi, dan ke laut kita yang begitu luasnya. Oleh sebab itu drone di 3 wilayah ini penting sekali, meskipun kita kalau punya drone pun masih satelitnya masih ikut menyewa ke negara yang lain. Tetapi ke depan kalau kita tidak memulai sekarang, kapan lagi kita harus mulai? Drone-nya bisa kita beli sekarang dan alih teknologinya bisa kita lakukan. Satelitnya pun juga bisa kita sekarang nebeng dulu, tetapi harus punya target bahwa kita harus punya satelit sendiri pada suatu saat, ada targetnya. Dan yang kedua mengenai Indosat. Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Oleh sebab itu, ke depan ekonomi kita harus di atas 7%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi. Jadi saya sudah dapat suatu penjelasan. Jadi Bapak berniat akan membeli kembali Indosat apabila Bapak jadi presiden. Begitu. Jadi berarti memang itu Bapak akui sebagai sarana strategis yang harus dikuasai oleh bangsa Indonesia dan yang memang seharusnya tidak dijual ke bangsa lain. Begitu. Terima kasih. Baik, cukup Pak Prabowo. Kalau sudah cukup, saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menanggapi. Pak Prabowo, tadi sudah jelas sekali saya sampaikan bahwa saat itu adalah saat kondisi krisis dan masih terimbas krisis. Bayangkan kalau kita kondisi krisis,
kemudian kita membutuhkan uang, kita membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi kita, dan yang kita punyai, yang bisa kita jual adalah barang itu, tentu saja itu akan dilakukan. Dengan catatan tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa itu masih bisa kita beli lagi. Saya kira dalam jual beli seperti itu, jual beli saham pun kita bisa jual dan kita bisa beli kembali. Tetapi untuk hal-hal yang sangat strategis ke depan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama, bahwa Indosat harus kita beli kembali. Tentu saja dengan harga yang wajar. Jangan sampai kita membeli dengan harga yang tidak wajar. Dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Jangan menyalahkan pemerintah yang dulu, karena pemerintah yang dulu juga kondisionalnya berbeda. Kondisi krisis dengan kondisi normal itu jelas sangat berbeda. Kondisi pada saat normal dengan kondisi saat rupiah kita jatuh saat itu juga sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda. Sehingga tidak bisa dibandingkan saat 98, saat 2003, dan saat sekarang 2014. Kondisinya jelas sangat berbeda. Hanya kita tentu saja tidak usah melihat ke belakang. Kalau saya inginnya melihat ke depan. Ke depan itu harus diambil lagi dan kita pakai untuk tadi satelit, kita pakai untuk mengembangkan drone kita, dan ke depan kita ingin agar pertahanan kita, baik pertahanan cyber, pertahanan hibrid harus kita punyai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Joko Widodo untuk memulai pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan Pak, 1 menit. Terima kasih Bapak Prabowo. Kita ingin membangun industri pertahanan nasional kita. Untuk itu telah diproduksi Panzer Anoa. Ini gagasannya Pak JK dan terlaksana. Dan pada saat yang sama, pemerintah juga membeli tank Leopard. Tank Leopard ini berat, kurang lebih 60-an ton. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pak Prabowo, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai pemilihan alat peralatan pertahanan tentunya sudah melalui rangkaian pembahasan dan penelitian daripada pihak-pihak yang berwenang. Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, dan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ada yang berpendapat bahwa main battle tank sejenis Leopard mungkin tidak cocok untuk wilayah Indonesia. Ternyata itu adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Main battle tank bisa dipakai di sebagian wilayah Nusantara. Pertama. Kedua, kita juga sangat aktif berperan dalam PBB. Kita sekarang punya pasukan di Lebanon, kita punya pasukan di Kongo, kita punya pasukan di Afrika Tengah. Kalau tidak salah, pasukan perdamaian kita sekarang adalah 4.000 prajurit. Dan kadang-kadang ini tidak hanya peacekeeping, tapi juga peacemaking, peace enforcement. Dalam hal peacemaking, di mana ancaman threat daripada lawan sangat tinggi, saya kira main battle tank sejenis Leopard akan sangat-sangat berguna bagi pasukan TNI. Jadi saya merasa tidak ada masalah. Anoa kita butuh, tapi kita juga butuh main battle tank, dan kita butuh helikopter, dan kita butuh jet fighter generasi kelima, kita butuh kapal selam, kita butuh banyak sekali. Untuk itu ekonomi kita harus kuat, Pak Joko Widodo. Itulah perjuangan saya dan Pak Hatta Rajasa. Pak Joko Widodo, silakan menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Saya persilakan. Kalau menurut saya,
Yang pertama masalah Panzer Anoa. Ini harus dikembangkan terus oleh industri pertahanan kita. Tidak hanya Panzer Anoa saja, mungkin nanti ada Panzer Banteng dan lain-lainnya. Sehingga kita betul-betul mempunyai kekuatan pertahanan yang kita produksi sendiri. Yang pertama, kita ingin itu. Dan yang kedua masalah tank Leopard. Menurut saya tank ini terlalu berat, Pak Prabowo. Beratnya kurang lebih 62 ton. Lewat jalan kita aja saya kira jalan kita akan rusak semuanya. Apalagi lewat jembatan kita. Jembatan kita jelas tidak kuat menahan tank seberat 62 ton. Oleh sebab itu, kembali lagi, setiap kita ingin membeli sebuah alutsista, mestinya harus dihitung apakah medan kita cocok dengan barang itu, apakah wilayah kita cocok dengan itu, apakah cuaca di sini cocok dengan barang itu. Dan kembali lagi, saya tetap ingin agar ke depan industri pertahanan kita dikembangkan dengan baik, ditingkatkan dengan baik, diberi anggaran yang baik, sehingga betul-betul kita mempunyai industri pertahanan yang baik, sehingga kita disegani oleh negara-negara yang lain dan tidak tergantung dengan peralatan pertahanan alutsista dari luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya persilahkan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Silakan Pak Prabowo. Saudara Joko Widodo, saya kira pandangan atau pendapat tentang alutsista yang cocok dan tidak cocok itu kita percayakan dan kita serahkan kepada para pakar yang sudah melakukan riset dalam sejarah perang terakhir, dalam perang Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan pakai main battle tank, Pak Joko Widodo. Ya. Mereka pakai main battle tank buatan Rusia. Ya. Jadi ada anggapan bahwa tank sebesar 60 ton dan 70 ton tidak cocok di wilayah-wilayah Indonesia. Itu tidak sepenuhnya benar. Ya. Jadi saya sependapat dengan Bapak, kita harus memperkuat industri dalam negeri, ya, itu, dan saya sangat mendukung setiap usaha untuk benar-benar membuat industri dalam negeri. Ya, jadi itu jangan kita ragukan. Tetapi tank Leopard ini sudah merupakan keputusan Angkatan Darat, keputusan TNI, ya pasti harus kita gunakan dan manfaatkan sebagai bagian daripada arsenal kita. Ya. Jadi saya kira itu, ya, tetap saya utamakan nanti di ujungnya adalah bahwa pandangan saya pertahanan terbaik adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita boleh punya tank, boleh punya jet fighter, boleh punya semua. Kalau rakyat kita tidak sejahtera, tidak ada gunanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Prabowo, sekarang giliran Bapak untuk bertanya kepada Pak Joko Widodo. Saya persilahkan dalam waktu 1 menit. Saudara Joko Widodo, bagaimana pandangan Bapak tentang peran Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan? Terima kasih. Saya persilahkan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Ini adalah urusan negara yang lain dengan negara yang lain. Tetapi kalau kita bisa masuk dan berperan juga lebih baik. Tetapi harus kita amati. Harus kita cek apakah kita masuk ke sebuah konflik yang justru membuat kita menjadi berhubungan tidak baik dengan Tiongkok
atau kita bisa memberikan jalan keluar atau solusi bagi konflik itu. Kalau kita yakin kita bisa mencarikan jalan keluar dengan strategi diplomasi yang kita punyai, saya kira kita masuk saja. Tetapi kalau kita tidak yakin, tidak mempunyai keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan itu, saya kira kita tidak usah ikut-ikutan dalam sebuah konflik yang memang belum jelas arahnya mau kemana. Yang jelas kepentingan nasional tetap nomor satu, tetapi kita juga ingin berperan di dalam setiap masalah-masalah yang ada di kawasan kita, di kawasan regional kita, dengan catatan-catatan bahwa konflik-konflik yang ada itu kita bisa berperan dan bisa kita ikut mencarikan solusi, bisa kita ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira itu. Baik, saya persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban tadi. Masalahnya Pak Joko Widodo adalah bahwa sebagian wilayah maritim kita termasuk diklaim oleh salah satu negara yang jadi masalah di Laut Cina Selatan. Itu masalahnya. Jadi yang saya ingin tanya, bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam hal itu, karena kita juga bagian dari ASEAN. Ya, ada 4 negara ASEAN yang punya klaim. Bagaimana kita sebagai katakanlah negara terbesar di ASEAN, apakah kita abstain sama sekali atau kita membela 4 kawan-kawan kita di ASEAN itu dalam masalah Laut Cina Selatan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Joko Widodo, silahkan ditanggapi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita berperan dan peran itu kita bisa memberikan keuntungan pada negara-negara kawan kita di ASEAN, itu kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai sebuah solusi yang benar, tidak mempunyai sebuah jalan keluar yang benar, proses diplomasi yang ingin kita lakukan tidak memberikan manfaat untuk apa? Setahu saya, apa yang terjadi di Laut Tiongkok itu, kita tidak mempunyai konflik sama sekali masuk di dalam area yang ada. Hanya memang peran kita, kalau memang dibutuhkan, kita bisa masuk dengan catatan tadi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, harus ada manfaatnya, harus bisa memberikan solusi, dan harus bisa memberikan jalan keluar agar konflik itu tidak meluas dan memberikan dinamika yang tidak baik terhadap kawasan di ASEAN ini. Konflik-konflik seperti itu saya kira memang lebih baik apabila secepatnya diselesaikan, dan peran itu saya kira bisa dilakukan dengan strategi diplomasi yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi kalau peran itu memang tidak ada manfaatnya, untuk apa kita melakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Para pemirsa dan hadirin sekalian, sekarang giliran Pak Joko Widodo bertanya. Ini pertanyaan kedua kepada Pak Prabowo dalam waktu 1 menit. Saya persilakan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Bapak Prabowo, apa yang salah dalam hubungan Indonesia dan Australia sehingga seringkali naik dan turun, sering sekali panas dan dingin? Terima kasih. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Saya kira secara jujur saya merasa bahwa masalahnya tidak terletak di pihak Indonesia, Pak Joko. Saya kira masalahnya adalah mungkin Australia ada semacam kecurigaan atau fobia terhadap kita. Ya. Jadi mungkin kita negara yang jumlah penduduknya besar sekali, kemudian dianggap kita seringkali emosional begitu. Kita pernah beberapa kali lakukan tindakan-tindakan militer. Jadi mungkin itu bagi mereka
mereka menganggap kita sebagai ancaman, mungkin ya. Saya kira dari kita tidak ada masalah, jadi tidak ada yang salah dari kita. Kita ingin bersahabat, semua pemerintah Indonesia yang saya kenal, ya kan, ingin bersahabat baik dengan mereka. Jadi kalau menurut saya nanti kewajiban kita untuk yakinkan kawan-kawan kita di Australia bahwa we want to be good neighbors. Kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita tidak mau berbuat yang enggak-enggak, ya. Kita ingin hidup damai dan kita ingin bersahabat sama Australia. Kita bukan ancaman bagi Australia. Kita harus yakinkan mereka dan kita harus buktikan bahwa kita memang niatnya baik. Saya kira begitu, tapi tentunya kita juga harus tegas dalam mempertahankan core national interest kita, kepentingan nasional inti kita. Jadi kita tidak ada masalah sama Australia. Kita harus yakinkan Australia bahwa kita ingin bersahabat baik dengan mereka. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Kalau menurut saya ada dua hal penting dalam hal hubungan kita dengan Australia. Yang pertama ada ketidakpercayaan. Ini masalah trust, sehingga terjadi dalam beberapa bulan yang lalu masalah penyadapan. Ini hanya masalah ketidakpercayaan, masalah trust antar negara. Oleh sebab itu ke depan menurut saya diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, antar masyarakat dengan masyarakat itu terus dilakukan dan terus digalakkan. Inilah yang akan mengurangi ketegangan itu dan inilah yang akan mengurangi konflik-konflik yang ada, gesekan-gesekan yang ada antara Indonesia dan Australia. Dan diplomasi budaya merupakan diplomasi budaya, diplomasi pendidikan, tukar-menukar budaya, tukar-menukar pendidikan. Saya kira juga merupakan sebuah diplomasi yang terus kita harus galakkan. Kemudian yang kedua masalah kewibawaan. Menurut saya kita ini dianggap sebagai negara yang lebih lemah. Oleh sebab itu ke depan masalah kehormatan negara, masalah kewibawaan negara ini harus menjadi catatan khusus bagi Presiden. Jangan sampai kita ini dilecehkan, jangan sampai kita ini diremehkan gara-gara kita dianggap lemah dan tidak berwibawa. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan persilahkan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Saya kira tanggapan Pak Joko Widodo sebetulnya sejalan dengan jawaban saya. Ya, Bapak bilang trust, saya bilang mereka curiga sama kita, kita harus yakinkan mereka bahwa kita bukan ancaman sama mereka. Kita ingin jadi good neighbor, kita ingin jadi tetangga yang baik. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita sama, Pak. Loh, bukan, kalau baik ya baik. Ini Pak, penonton lebih galak dari kita, Pak ya. Penonton galak-galak gimana? Kayak nonton bola aja. Jadi dalam hal itu benar, kita harus build up trust, kita ingin damai, kita tidak mau macam-macam. Tetapi bahwa kita dianggap lemah, kita harus cek ke diri kita. Jangan-jangan memang kita lemah. Saudara-saudara, kalau hitung-hitungan Pak, kalau hitung-hitungan main catur, dia hitung ini apa itu pionnya berapa, kudanya berapa, kan begitu. Kalau negara dia hitung kapal selam kita berapa, pesawat terbang kita berapa, yang bisa terbang berapa, ya kan? Jangan-jangan 2 skuadron tapi nggak bisa terbang. Jadi
Jadi gitu. Jadi kita nggak mau dianggap lemah. Saya nggak lemah, tapi nggak punya kekuatan, ya dianggap lemah. Jadi karena itu, marilah kita bangun kekuatan ekonomi Indonesia, saudara-saudara. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Pertanyaan ketiga untuk segmen ini akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian bisa turun minum untuk sementara. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan.